البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-'allamatul Karmani rahimahullah wal muradu minhu, dan yang diinginkan dari hadis tadi adalah at-tahdhidu ala mulazamatir rifqa, yaitu dorongan. Tahdhid sih dorongan yang kuat ya, anjuran yang keras yang kuat untuk kita senantiasa bersikap lembut, wali ketisor, dan membatasi diri ala ma yutiquhul amil, sesuai dengan yang dimampui oleh si pengamal itu. Ya, jangan terlalu memaksakan diri, melampaui kemampuan. Mungkin mampunya alhamdulillah udah bagus, puasa sebulan 3 kali misalkan, tapi memaksakan diri puasa apa istilahnya ya, puasa Daud misalkan, padahal belum terbiasa. Nah, perlu tahapan kalau ingin sampai seperti itu, sehingga tidak sampai badan itu disikapi dengan kasar. Wa yumkinuhu dawamu alaih, amalan yang memungkinkan bagi dia untuk konsisten di atasnya. Wa anna man syaddatin, dan menjadi penjelasan bahwasanya orang yang bersikap keras terhadap agama ini, yaitu saling bersikap keras, membebani diri melebihi kemampuan dan melebihi beban agama terhadap dirinya, wa ta'ammaqa, dan terlampau berdalam-dalam, inqata, maka dia akan terputus, wa ghalabahuddin, agama ini akan mengalahkan dirinya, wa qaharah, menundukkan dirinya, wa yasiruddinu ghaliban, jadilah agama ini yang menang. Ya, orang yang ekstrim malah akan jadi kalah dia. Kemudian wahwa maghlubun, harusnya ya sebagai apa? Sebagai khabar dari huwa. Wahwa maghlubun harusnya ya. Kenapa mansub? Oh, alam dari sananya gitu. Walaupun wawunya jelas wawu hali ya, dalam keadaan dia itu yang terkalahkan. Selesai dari al-kawakib. Wa qala al-hafidz Ibnul Mulaqqin rahimahullah, wal muradu bil hadis, dan yang dimaksudkan dari hadis ini adalah al-hasu ala mulazamatir rifqi fil a'mal, anjuran untuk kita senantiasa bersikap lembut di dalam beramal, waliqtisari ala ma yutiqul amil, dan membatasi diri kepada sesuatu yang dimampui oleh orang yang beramal, seperti yang banyak terjadi dulu di Damaj, karena memang situasinya situasi yang orang berlomba-lomba di atas ibadah. Itu bagus, tapi ada yang berlebihan. Dinasihati tidak usah puasa dahar. Ada beberapa yang memaksakan diri untuk puasa dahar, setiap hari puasa sampai setahun, kecuali hari-hari raya. Akhirnya memang dia kurang gizi, akhirnya jadi berhalusinasi, mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi ya. Akhirnya kacau. Setelah itu udah, karena melihat ini Damaj kurang kukuh dalam beragama, ibadah pun secukupnya, akhirnya dia pergi meninggalkan markis Damaj, merasa dirinya sudah jadi Imam Mahdi, tak perlu ke pondok-pondok yang rendahan seperti ini. Akhirnya malah berhenti dari ibadah, merasa sudah level terlalu tinggi. Dan jelas Nabi melarang puasa dahar, setiap hari puasa selama setahun, itu terlalu membebani diri. Wa yumkinuhul mudawamatu 'alaiha, amalan yang memungkinkan bagi dia untuk konsisten terus-menerus di atasnya, walaupun sederhana tapi lakukan itu. Lebih baik tiap hari beramal walaupun sedikit daripada beramal banyak tapi setelah itu cuti berbulan-bulan istilahnya. Wa anna man syaddatina wa ta'ammak, dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersikap ekstrim terhadap agama ini dan terlampau berdalam-dalam, inqata, dia akan terputus. Wa ghalabahuddin, agama ini akan mengalahkannya, wa qaharah, dan menundukkannya. Dohirnya Ibnul Mulaqqin banyak mengambil dari Al-Karmani juga ya, termasuk Ibnu Hajar juga. Mengambil dari Al-Karmani. Wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wala yushaddatina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang beradu kuat dengan agama ini kecuali agama ini akan mengalahkannya. Di dalam hadis ini ada khabarun bima'nan nahi. Pemberitaan namun maksudnya adalah pelarangan. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anit tashaddudi fiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari seseorang bersikap keras di dalam agama ini. Wa taklifin nafsi fauqa quwwatiha, dan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Ya, kita tidak diajarkan untuk yang seperti itu. Tapi diajarkan dengan agama yang lapang. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa ma'nal hadis an-nahyu anit tashdidi fiddin. Pelarangan dari bersikap keras, bersikap ekstrim di dalam agama ini. Bi'an yahmilal insanu nafsah, maksudnya keras di sini macam mana? Seseorang membawa dirinya minal ibadah, untuk melakukan ibadah mala yahtamiluh, yang tidak mampu dia pikul illa bikulfatin syadidah, kecuali dengan kulfah, yaitu memberat-beratkan diri dengan parah, yaitu dengan sampai memberat-beratkan diri. Ini seringnya untuk orang yang bernazar. Saya bernazar kalau saya berjaya begini-begini, saya akan jalan kaki dari negeri ini ke negeri itu. Ini membebani diri yang Allah tidak membebani macam itu untuk kita. Dan biasanya kalau sudah terpenuhi, dia akan berpikir gimana agar lolos dari pelaksanaannya, karena terlalu berat lah kalau jalan kaki. Dan itu sering pola seperti itu. Wa hadza huwal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diinginkan dengan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yushadatina ahadun illa ghalabah, yakni annadin la yu'khadhu bil mughalabah, bahwasanya agama Islam ini tidak diambil dengan cara mendominasi, dengan cara suka mengalahkan pihak yang lain. Tapi maksudnya di sini yang dikalahkan siapa? Agama. Dia ingin mengalahkan agama Islam. Agama nyuruh gini, saya mampu lebih, misalkan. Faman syaddatin ghalabahu wa qata'ah. Barang siapa ingin bersikap keras terhadap agama ini yang akan mengalahkannya dan memotongnya, memutuskannya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, alamatun min alamatin nubuwah, salah satu dari tanda-tanda kenabian, annahu waqa'a ma qalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, memang terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna unasan tasyaddadu, ada sekelompok orang yang bersikap ekstrim fi tatbiqil ibadat, di dalam menjalankan ibadah-ibadah. Adapun kalau kita ikut Nabi, tak boleh dikatakan ekstrim, karena apa? Ikut Nabi, sementara Nabi agamanya pertengahan. Cuma apa? Manusia terbiasa bersikap lembek dan malas, sehingga kalau ikut Nabi malah dianggap keras. Tapi kekerasan yang hakiki adalah yang melebihi ajaran Nabi. Fatratan minaz zaman, yaitu dia bersikap keras di dalam menjalankan ibadah di suatu selang waktu, mampu bersikap keras, tapi summang qata'u anha, kemudian mereka terputus dari ibadah yang mereka kerjakan tadi. Wa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak memeliharanya dengan sebenar-benar pemeliharaan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnul Munayyir fi hadzal hadis alamun min a'lamin nubuwah. Di dalam hadis ini ada salah satu dari tanda-tanda kenabian. Faqad ra'aina, sungguh kami telah melihat itu. Wa ra'an nasu qablana, orang-orang sebelum kami juga telah melihat. Mungkin dari kalangan, mungkin apa, orang-orang yang sering ekstrim, istilahnya apa itu? Orang-orang khawarij misalkan, atau yang ghulatus sufiyah di dalam pola-pola peribadatan itu. Anna kulla mutanatti'in fiddin yang qati', bahwasanya setiap orang yang terlampau berdalam-dalam di dalam agama ini, dia yang akan terputus. Termasuk juga orang-orang ahli kalam, terlampau berdalam-dalam untuk mengenal Allah sampai melebihi cara Nabi, memakai ilmu kalam, sampai apa, membuat rumusan-rumusan sendiri,
Allah Ta'ala qadim. Sementara fi'il itu hadas. Berarti dalam ilmu nahwu kan, fi'il adalah hadas yang terkait dengan salah satu dari 3 masa. Sementara al-qadim tak boleh dimasuki oleh hadas. Nah, ini peraturan mereka buat sendiri jelas. Berarti Allah tak boleh punya fi'il. Berarti khalaqas samawati wal ard ini adalah majaz kata mereka. Baik, bukan Allah yang mencipta langit dan bumi, tapi langit dan bumi tercipta bersamaan dengan Allah. Membuat ajaran yang semakin kacau. Sementara sifat itu adalah ada pada makhluk. Allah tak boleh punya sifat biar tak sama dengan makhluk. Kalau begitu, Allah tak boleh punya ilmu, tak boleh punya kekuasaan, tak boleh punya keindahan, tak boleh punya kecintaan. Akhirnya mereka jadi ragu sendiri. Kalau tak boleh punya apa-apa, Allah ada atau tidak? Akhirnya malah tidak jadi beribadah. Seperti Jaham bin Sofwan, tak mau sholat. Karena apa? Dia tak jadi ragu. Dia jadi ragu, apakah Allah itu ada sehingga untuk apa saya sholat? Itu hasilnya orang yang terlampau berdalam-dalam. Seperti yang disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar. Menyebutkan biografi banyak tokoh ilmu kalam. Akhirnya jadi malas ibadah. Karena mereka jadi tak yakin Allah itu ada atau tak. Mungkin sekejap ada, sekejap tak ada. Wow. Akhirnya jadi tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan. Ini hasil dari terlampau berdalam-dalam melebihi ajaran Nabi. Di dalam ilmu, demikian pula di dalam pengamalannya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu, yaitu teruslah berkomitmen di atas kelurusan. Wasadat mulazamatu siratil mustaqim. Yang namanya sadat, kelurusan adalah setia di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Min ghairi tafritin wala ifrat. Tanpa tafrit, yaitu bersikap kurang. Berarti apa? Tafrit adalah taksir. Wala ifrat, yaitu berlebihan, yaitu hulu. Wa biduni, intinya sama ya. Biduni taksirin wala hulu. Tidak bersikap kurang ataupun bersikap berlebihan. Sesuai dengan siratnya Nabi. Qala al-Baghawi rahimahullah. Qauluhu saddidu ay uqsudus sadat. Yaitu niatkanlah mencari kelurusan. Wa huwa as-shawab. Maksudnya kelurusan adalah ketepatan, berusaha untuk mencari mana jalan yang tepat. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang lurus, qasdan, yaitu yang pertengahan, mustaqiman, yang lurus, la maila fi, tidak ada kebengkokan atau kecondongan, tapi lurus dia. Jelas jalan yang paling pendek adalah jalan yang lurus. Kalau ke kanan ke kiri malah jadi panjang untuk menuju ke tujuannya. Selesai dari Syarh Sunnah Al-Baghawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah at-tasdid, pakai sin, yaitu apa? Meluruskan atau mencari kelurusan, huwa isobatul ghard, yaitu tepat mendapatkan ghard, yaitu tujuan, matlamat. Al-maksud, yang dimaksudkan, yang diinginkan. Tepat mengenai tujuan yang diinginkan. Wa asluhu min tasdidis saham. Asal dari kalimat ini adalah dari meluruskan anak panah. Idza asabal gharad, apabila mencapai, yaitu mengenai tujuannya. Al-marmi, yang ditembak, ilaihi. Boleh marmi, boleh murma, tak masalah. Yang ditembak itu. Wala yuhtih. Ini salah satu qiraah kita, wala yuhti'uh, tidak keliru. Tapi di sebagian qiraah hamzanya dihapus, wala yuhtih, yaitu tidak keliru. Betul-betul tepat di tujuannya itu, di sasarannya itu. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu fasaddidu, maka bersikaplah lurus. At-tasdid bisin al-muhmalah, memang tanpa titik 3 itu. At-taufiqu lis-sadad, diberi taufik, diberi ilham untuk lurus. Wa huwa as-shawab, yaitu ketepatan. Wal qasd, yaitu pertengahan. Minal qauli wal amal, pertengahan di dalam ucapan dan amalan. Wa rajulun musaddad, lelaki yang diluruskan. Idza kana ya'malu bis-shawab, itu jika dia beramal dengan tepat. Wal qasd, dan pertengahan. Selesai dari Al-Kawakib. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaribu, yaitu muqarabah, dekati kelurusan.
Muqarabatus sirat, mendekat kepada jalan yang lurus tadi. Wattadanni lil haq, sama ya, mendekat kepada kebenaran. Kita manusia sering jatuh bangun, tapi berusaha kalau tidak mampu di atas sirat terus-menerus, paling tak selalu dekat. Jangan malah menjauh dari sirat, mengikuti jejak-jejak setan. Baik. Qala al-Baghawi rahimahullah wa qauluhu qaribu la ta'ajjalu, jangan tergesa-gesa. Wakil al-muqarabah, yaitu al-qasdu fil umur, yaitu bersikap pertengahan di dalam urusan ini, dalam urusan-urusan alladzi la ghuluwun fihi wala taksir, tidak bersikap berlebihan, tidak ada sikap berlebihan dan tidak bersikap kurang. Selesai dari Syarah Al-Baghawi. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wal muqarabah ayyuqaribal gharad, mendekat kepada sasaran. Mungkin tak mampu menembak tepat di tengah, paling tak dekat-dekat. Baik. Jangan malah kena jurinya. Baik. Wa illam yusibuhu, walaupun tidak tepat, paling tak apa dekat. Baik. Lakin yakunu mujtahidan alal isabah, tapi hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mencari ketepatan, bukan malah sengaja apa biar tidak tepat, tak apalah. Baik, tak perlu tepat-tepat betul. Tapi apa, disuruh bekerja keras mencari ketepatan, sehingga kalaupun pesong si kita ya, kalau sengaja ke sana ya memang makin jauh. Fayusi butarah wa yuqari butaratan ukhra, terkadang tepat, terkadang dekat-dekat, maka nilainya jadi tinggi. Au takunul muqarabah liman ajaza anil isabah, atau muqarabah tadi mendekat ke jalan yang lurus ini untuk orang yang tidak mampu mendapatkan ketepatan, paling tak apa dekat-dekat. Kama qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi mampu tak kita sholat 100% macam Nabi? Tak mampu, tapi paling tak mendekat. Berusaha ikut Nabi semampunya. Bukan malah sengaja menjauh seperti yang dilakukan oleh firqah-firqah. Bahkan ada itu di Indonesia, di Jawa Timur. Sengaja sholatnya pakai bahasa Jawa. Oh, ini macam mana sholat pakai bahasa Jawa? Sengaja menjauh dari ajaran Nabi. Dengan alasan bahasa Arab, itu untuk orang Arab. Malah menghina Nabi. Bahasa Jawa memangnya Nabi kalian orang Jawa. Ada yang malah sengaja sholatnya menghadap ke timur. Dengan alasan ke timur kalau lurus kan nanti kena juga lah, itu kena sampailah di balik sana, karena bumi kan bulat ya. Walaupun jumhur ulama bilang bumi bulat, tapi kita disuruh apa, mencari kiblat yang paling dekat lah, jangan malah membelakangi kiblat. Walaupun nanti kalau pusing sampai juga, tapi sampai berapa lama? Ini agama dibuat mainan. Ada yang malah nadanya pakai nada nyanyian. Ini menjauh dari sirat, sementara kita disuruh mendekat, bukan malah menjauh. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka datangilah perintah tadi semampu kalian. Ya, kita pakai bahasa Arab, jelas sholat wajib pakai bahasa Arab. Kalau belum mampu gimana? Ya belajar sedikit demi sedikit. Tapi jangan malah menyengaja. Seperti yang difatwakan oleh Abu Hanifah, boleh takbiratul ihram dengan apa? Bahasa Persia boleh. Ini malah jadi jauh. Walaupun ada fatwa ulama besar, tapi ini terlalu jauh dari kebenaran. Baik, kita mendekat, berusaha belajar bahasa Arab sikit-sikit. Lama-lama tahu itu. Lafaz-lafaz di dalam sholat menggunakan bahasa Arab misalkan. Bukan bangga dengan bahasa ajam. Baik, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Kemudian wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal insana idza lam yaqdir, bahwasanya manusia itu, seseorang jika dia tidak mampu ala muwafaqatit thariq, untuk tepat di atas jalan yang lurus tadi, falayajtahid fit taqarrub ilaih, hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada jalan tadi. Baik. Kita tak mampu sholat sambil berdiri karena sakit, tetap sholat, berusaha, yaitu ya tetap sambil duduk. Misalkan tak mampu berdiri ya duduk. Bukan tak mampu sholat, tak ya sholat lah misalkan. Padahal masih mampu sholat sambil duduk. Berarti apa? Dekati apa yang mampu dilakukan dari rukun-rukun sholat tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah
wa qaribu illam tastati'ul akhdza bil akmal. Kata Ibnu Hajar, jika kalian tidak mampu mengambil yang paling sempurna, berarti apa? Mengambil siratul mustaqim, fa'malu bima yakrubu minhu. Maka lakukan amalan yang mendekat kepada kesempurnaan tadi, bukan malah sengaja menjauh. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Karena Allah Maha Baik, Allah Syakur. Amalan tak sempurna, Allah akan menyempurnakan. Yang penting kita berusaha beramal, bukan malah meninggalkan amalan tadi. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa absyiru, dan bergembiralah kalian. Selalu ya dalam Quran wa sunnah banyak ajaran-ajaran untuk memasukkan kabar gembira kepada muslimin. Jangan dibuat takut berlebihan sehingga jadi putus asa terhadap agama ini, membayangkan agama jadi susah. Kita disuruh bergembira, diberitahu kelapangan-kelapangan yang ada dalam agama ini dan seterusnya. Baik. Fihi al-amru bil farah. Di dalamnya ada perintah untuk bergembira. Biwufuris sawab, dengan banyaknya pahala. Fit tasdidi wal muqarabah, di dalam usaha untuk lurus ataupun mendekat kepada kelurusan. Baik. Kalau lurus tepat pahalanya sempurna. Kalau berusaha mendekat, amalan kita tidak disia-siakan itu. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kesungguhan kita. Sudah ada kesungguhan. Orang yang bacaan Qur'annya bagus bersama para malaikat yang mulia dan berbakti yang menjadi utusan-utusan Allah, atau safarah artinya adalah para pencatat. Tapi yang bacaannya masih kurang, pahalanya macam mana? Yang bacaannya masih patah-patah, ia mendapatkan apa? Pahala 2 kali. Allah Maha Baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ya, yang malah tidak mau baca Quran, itu yang rugi. Jadi, maka hendaknya kita gembira, amalan tidak akan disia-siakan untuk orang yang bersungguh-sungguh mendekat, berusaha mendekati ketepatan, walaupun tidak mampu, belum mampu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa qauluhu absyiru, yakni anna man qasadal murad falyubsyir, bahwa yang ingin mencapai tujuan tadi hendaknya dia bergembira. Wa kharrajal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain, min sahihih min hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa absyiru. Carilah kelurusan dan dekatilah kelurusan dan bergembiralah kalian. Ya, hadis muttafaqun alaih. Baik. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, wa absyiru ay bisawabi alal amal. Bergembiralah kalian dengan pahala atas amalan tadi, wa in qalla, walaupun amalannya itu sedikit. Cuma apa? Kita memang terus beramal, jangan berhenti. Yang rugi yang berhenti beramal sehingga tidak mendapatkan pahala berlipat ganda. Malah mungkin dosa ya, kalau amalan wajib dia malah meninggalkannya. Selesai dari at-tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa absyiru ay bisawabi alal amalid daim. Bergembiralah dengan pahala atas amalan yang konsisten, wa inqal, walaupun amalannya itu sedikit. Wal murad, yang dimaksudkan di sini tabsyiru man ajaza anil amali bil akmal. Ini kabar gembira untuk orang yang tidak mampu mengamalkan yang paling sempurna. Bi annal ajiz, bahwasanya kelemahannya tadi, ketidakmampuannya tadi, idza lam yakun min sani'ih, jika ini bukan dari perbuatan dia, berusaha tapi ya sudah memang tak mampu, mau apa? Bukan seperti orang awam disuruh sholat 5 kali, tak mampulah saya. Tapi kalau ke diskotik mampu, wah berarti bohong. Namanya orang awam kan, kadang-kadang bilang tak mampu padahal mampu. Nah, ini memang betul-betul dia tak mampu, sudah berusaha tapi belum punya kemampuan untuk itu. La yastalzimu naqsa ajrih. Ketidakmampuan tadi tidak menyebabkan, tidak mengharuskan pahalanya itu kurang. Seperti orang yang buta, dia ingin jihad tapi tak mampu, pahalanya sempurna. Sudah ada keinginan, bukan memang sengaja ingin memesong dari perintah Allah, bukan. Wa abhamal mubasysyar bih. Dohirnya gitu kan? Mubasysyar bih, betul. Nabi merahasiakan benda yang dikabarkan tadi. Jelas? Oh, yang diajak bicara jelas, maupun jamaah. Bergembiralah kalian, tapi bergembira dengan apa? Bimadza yastabsyirun. Ini dikatakan mubasysyar bih, sesuatu yang menjadi bahan kabar gembira dirahasiakan.
ta'zimanlah untuk membesarkan nilainya, yaitu pahalanya itu besar. Wa tafkhiman, sama ya, mengagungkan, membesarkan. Jadi walaupun kita tak mampu senantiasa di atas sirat, tapi kalau kita berusaha mendekat, pahalanya akan dibesarkan oleh Allah. Allah tahu kita sudah berusaha. Baik. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.